Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami tentang model-model komunikasi massa beserta dengan hambatannya. Dan yang pertama kami akan memperkenalkan susunan dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aris Prabowo, yang kedua ada Arif Maulana Siddiq, yang ketiga ada Fauzia Rahmawati, yang keempat ada Handri Sulistiawan, dan yang terakhir ada Mariati. Lanjut saja ke slide berikutnya. Di slide ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa model-model komunikasi. Yang pertama ada model Shannon dan Weaver, dan yang kedua ada model Melvin de Floor, yang ketiga ada model Hub, yang keempat ada model dari Maletsky. Kita lanjut ke penjelasan dari model Shannon dan Weaver yang akan dijelaskan oleh Saudara Aris Prabowo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk model Shannon dan Weaver, yaitu model ini membahas tentang masalah dalam mengirim pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini mengandaikan sebuah sumber daya informasi atau stored information yang menciptakan sebuah pesan atau message dan mengirimnya dengan suatu saluran atau channel kepada penerima atau receiver, yang kemudian membuat ulang atau recreate pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Pemancar atau transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang dipakai. Oke, lanjut. Saluran adalah media yang mengirim tanda dari pemancar kepada penerima di dalam percakapan. Sumber informasi adalah otak. Pemancar adalah suara yang menciptakan tanda yang dipancarkan oleh udara. Untuk penerima adalah mekanisme pendengar yang kemudian merekonstruksi pesan dari tanda itu. Contoh kasusnya ada di sebelah, yaitu penyebab orang lain bisa salah mengartikan perkataan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Aris tentang penjelasannya mengenai teori Shannon yang sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan ke slide berikutnya yang akan membahas tentang model komunikasi dari Melvin de Floor yang akan dibacakan oleh Saudari Fauzia. Untuk Saudari Fauzia, dipersilakan waktu dan tempatnya. Yang kedua yaitu model Melvin de Floor. Melvin de Floor mengemukakan model komunikasi massa di mana sumber dan pemancar tidak berada dalam satu posisi. Antara sumber dan pemancar berbeda tahapannya dalam aktivitas komunikasi massa. Saluran menjadi media massa yang mampu menyebarkan pesan-pesan yang dikemukakan sumber. Sedangkan fungsi penerima pesan sebagai orang yang dikenai sasaran pesan yang disebarkan dan penginterpretasi pesannya. Tujuannya yaitu untuk menguraikan pesan dan memberi mereka interpretasi penerima. Hal ini sama dengan fungsi otak. Umpan balik adalah respon dari tujuan kepada sumber. Contoh kasusnya yang kita ambil yaitu maraknya cyberbullying di Indonesia. Media sosial saat ini sering dijadikan wadah untuk menghujat seseorang ataupun membenci seseorang karena gaya kehidupan atau bahkan perilakunya. Terima kasih untuk Saudari Fauzia telah menerangkan dari model komunikasi dari Melvin de Floor, dan selanjutnya kita ke slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Mariati tentang pembahasan model komunikasi hub. Waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, baik. Selanjutnya ada model hub, yaitu Hybrid, Angride, dan Board. Model hub ini adalah model lingkaran konsentris yang bergetar sebagai sebuah rangkaian proses aksi atau reaksi. Skema model ini mirip dengan gelombang riak air, di mana komunikator berada di tengah-tengah pusaran air, menyebarkan pesan ke luar dibantu oleh penguat media, yaitu media amplification, yang juga berarti perluasan extension dengan tujuan agar pesan yang dikeluarkan dapat diterima dengan jelas dan lengkap. Dengan demikian, saluran komunikasi sekaligus berfungsi untuk memperluas jangkauan pesan. Ya, untuk contoh kasusnya itu media massa sebagai alat saluran komunikasi massa tidak bisa berdiri sendiri, ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi proses peredaran pesan-pesannya. Jika diperinci, ada komunikator, ada kode, pentapis, informasi, media massa itu sendiri, pengatur, penyaring, komunikan, dan efek. Semua elemen ini ikut membentuk pesan apa yang akan disiarkan atau diedarkan. Demikian. Terima kasih Saudari Mariati yang telah menjelaskan model komunikasi hub. Dan kita lanjut ke slide berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Andri Sulistiawan tentang model komunikasi dari Maletsky. Waktu dan tempat dipersilakan. Lalu yang keempat ada model Maletsky. Model ini dikemukakan pada tahun 1963 oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Maletsky. Model ini dibuat berdasarkan elemen-elemen tradisional komunikasi, yakni komunikator, pesan media dan komunikan dengan tambahan tekanan atau kendala di antara media dan komunikan. Kemudian masyarakat akan mengolah pesan yang disampaikan media sesuai dengan keyakinan sikap, nilai-nilai, dan lingkungan sosialnya, sehingga masing-masing khalayak memunculkan banyak persepsi dan opini terhadap kasus tersebut. Di sini ada contoh kasus dari kronologi kecelakaan beruntun yang melibatkan anak artis dari Ahmad Dhani, yaitu Dul Jailani. Bisa kita lihat di sini kerusakan cukup parah dan ada korban, kurang lebih ada 7 korban. Saat itu Dul masih berusia 13 tahun yang mengendarai mobil hingga terjadinya kecelakaan beruntun yang ada korbannya. Jadi kurang lebih ini jelasan dan contoh kasus dari model Maletsky. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Saudara Andri Sulistiawan yang telah menjelaskan tentang model komunikasi dari Maletsky. Kita lanjut ke slide berikutnya yang akan saya bacakan sendiri tentang gangguan pada model-model komunikasi. Yang pertama, kita bisa lihat di sini gangguan apa saja yang ada pada model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang pertama, pada model komunikasi ini dapat kita ibaratkan kita sedang berkomunikasi lewat telepon, yang mana di sana terdapat gangguan teknis tentang apakah telepon kita berfungsi dengan baik atau tidak. Dan yang kedua, gangguan level semantik adalah sejauh mana kata-kata atau komunikasi yang kita lakukan melalui telepon tadi dapat dipahami atau tidak, atau ditangkapnya sesuai apa yang kita maksudkan atau tidak. Yang ketiga, pada gangguan di model komunikasi ini, adanya masalah keefektifan
persoalan tentang sejauh mana kata-kata atau komunikasi yang kita lakukan terhadap lawan bicara kita mampu mempengaruhi tingkah laku orang tersebut agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Kita lanjutkan gangguan pada model Melvin Duflo. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama, menjadi alat keseimbangan politik suatu negara yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam bermedia. Poin yang kedua, model komunikasi ini hanya menggambarkan versi liberal atau pasar bebas dari sistem media massa. Kita lanjut ke gangguan atau hambatan model komunikasi hub. Di sini dijelaskan gangguannya bisa berupa gangguan saluran atau gangguan yang berhubungan dengan kesalahan komunikator dalam penyandian pesan. Kita lanjutkan kepada gangguan model komunikasi Maletsky. Di sini dijelaskan bahwa dalam hal tekanan ataupun kendala medium, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada beberapa jenis adaptasi oleh komunikan terhadap media yang berbeda-beda pula. Setiap medium ada kelebihan dan keterbatasan dalam sifat-sifat medium. Haruslah dianggap mempunyai pengaruh terhadap cara komunikan menggunakan dan sejauh mana isi medium tersebut. Misalnya, kita sulit memahami sebuah drama yang dimainkan di televisi dengan cara sama jika drama tersebut dimainkan di radio. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang pembahasan menganalisa model-model komunikasi massa beserta hambatan atau gangguannya. Kami akhiri sekian presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan penjelasan dan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.